Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik hidayah serta ilahnya, sehingga kita sama-sama pada malam hari ini atau maghrib menjelang isya intidharu li sholatil isya, sambil menunggu datangnya sholat isya, kita sama-sama belajar mengkaji kitab Nashaihul Ibad karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga apa yang kita kaji nanti mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Salat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang selalu senantiasa menghiasi bibir kita dengan selalu membaca sholawat atas beliau, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah, dan di dunianya kita dapat keberkahan dari berkat membaca sholawat. Seperti biasa kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga dengan lantaran Fatihah ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat barokah. Ala dini ahwali qadun salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan Syabdul Qadir Jilani wa khususan muallif hadil kitab Syekh Abdul Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa jami'a syukuran matul qudsiyah wa mimma tudallum wa khususan abaina wa ummahatina syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha amin tadzakurin jiranum bidhi salami mazajtada mu'anjara min muqlatim bidami. Ya Rabbi Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم. يا رب بلغ مقاصدنا
واغفر لنا يا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في دارين آمين يا رب العالمين. والمقالة الثامنة عشرة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى آخره. Al-maqalatu tsaminata asyara, makalah yang ke-18. Qala telah berkata siapa Ibnu Abbas, Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas, panggilannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asru asnafin, ada 10 macam, anwa'in yaitu 10 macam, min ummati dari umatku la yadkhulunal jannata, mereka tidak akan masuk surga illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Ada 10 golongan dari umat Nabi Muhammad yang tidak akan masuk surga kecuali mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ngaji Ustadz Mulyadi, beliau sedang ke Tebu Ireng karena anaknya lagi wisuda pesantren, jadi nggak bisa hadir. Awaluhum pertama dari golongan 10 tadi, al-qalla'u, yaitu qalla, bukan kolak makanan puasa, bukan. Qalla'u artinya penjilat, orang yang suka datang ke pejabat tapi tujuannya untuk jilat gimana jilat supaya ya pulangnya buat duit kali ya, jilat ya. Oh, gimana proyek buat duit macam-macam, tujuannya itu, maka itu termasuk qalla. Intinya penjilat sudah. Bil fathi qafi wa tasdidil lam, qalla. Jadi penjilat yang pertama, nanti ada keterangannya di belakang, itu tidak akan masuk surga kecuali taubat. Wal jayuf, yang kedua jayuf. Siapa itu jayuf? Jayuf itu pencuri kain kafan, temennya Sumanto. Kalau Sumanto mencuri mayit, nah kalau ini mencuri kain kafan, jayuf. Masih ada nggak kira-kira ya? Zaman dulu ada buat apa ya? Ada loh, pencuri kain kafan itu bukan dari zaman sekarang. Kalau sekarang biasanya buat jimat, tali pocong. Ini ada nih, pencurinya ada ini. Ada aja pelaku manusia itu aneh-aneh. Wa yuqalu jayyaf, ada lagi jayyuf itu bisa dikatakan jayyaf, ada apa namanya kaul lain yang mengatakan jayyaf bi fathil jimi, dengan membaca fathah jimnya, wa tasdidil ya'i, ya ditasdid jayyaf, wa tasdidil ya'i kama fil qomus, seperti yang ada di dalam qomus. Wal qattatu, dan kotat, apa itu kotat? Pengadu domba, tukang ngadu domba, bukan dombanya diadu, bukan, ngomong sana ngomong sini supaya
berantem. Nah, itu namanya adu domba lagunya Bang Roma Irama itu. Jadi pengadu domba, terus pencuri kain kafan, terus penjilat, itu tidak akan masuk surga kecuali bertaubat. Wadaibub, dan daibub itu tukang jual ini perempuan apa namanya germo, apa namanya pelantara apa menjual sih kayak gitu. Hah? Oh, mucikari ya. Wadaibub dan mucikari atau germo ya. Apa sih bedanya mucikari germo? Hah? Sama, yang pengalaman dah. Mucikari germo. Jadi dianya nggak main, tapi yang disuruh main orang lain. Dia cuman dapat fee-nya. Yang ngatur dia, yang ngatur mau dihargai berapa. Apa kayak gitu dapat tipnya apa jual emang ya? Wallahu alam dah. Intinya germo dah sama mucikari. Bifathil dali dengan fathah dalnya. Wasukunil ya'i dan matinya ya. Wadaibub bacanya gitu. Wadayus, dayus pakai ta, dayus itu menghalalkan istri dan anaknya untuk orang lain, tapi dapat fee juga. Nah, apa ya, menjual anak istri tapi ditungguin. Jadi duitnya masuk ke dia, anak istrinya suruh main ke orang lain. Zaman dulu udah ada, Pak. Yang bikin kitab ini kan zaman dulu. Udah ada model kayak gitu. Bukan cuma sekarang. Gara-gara judi online sekarang. Dulu belum ada judi online, tapi judi udah ada. Wa sahibul hurtabah. Ini hurtabah itu maknanya macam-macam. Yang penting alat musik zaman dulu dah. Nggak tahu itu bentuknya gendang apa, bentuknya apa sih, macam-macam dah. Wa sahibul kubah dan pemain jidor. Pokoknya pemain musik alat-alat zaman tradisional dulu. Wa'utulu dan orang yang keras kepala, susah dinasehati. Nah, orang yang susah dinasehati ini juga termasuk orang yang ahli neraka. Wah, dinasehati ngelawan mulu. Hah? Egois. Tapi beda Pak egois deh sama keras kepala. Nah, pokoknya intinya wongnya nanti nasihati susah pol gitu, kepengen menang dewe. Wazanimu dan anak zina yang suka mengumpat, anak hasil zina yang senengnya ngumpat, itu namanya zanimu. Anak hasil zina, wes hasil dari perbuatan orang tuanya nggak bener, bocahnya anaknya tukang ngumpat. Nah, sekarang banyak Pak, bukan cuma anak hasil zina. Orang ngumpat itu sudah menjadi hiasan bibir, kalimat mohon maaf tuh, anjing, babi, mohon maaf tuh, udah sering menjadi hiasan anak-anak sekarang. Goblok gitu kalimatnya kayak gitu-gitu Pak, bener. Kalau kita nggak hati-hati itu ngontrol anak, pergaulan tuh wis pulang-pulang tuh kali itu oleh-olehnya itu kalimat itu. Wal aqu liwalidayh, dan orang yang berani kepada kedua orang tuanya. Ini pasti ini. Anak sama orang tua itu macem-macem. Galak, anaknya, bapaknya ngomong sekecap, ibunya yang sering dah, anaknya balesnya sederet nggak habis-habis. Sampai lak-lakan ibu diintip. Wow. Itu anak sekarang tuh. Kalau nggak pinter-pinternya kita jaga anak tuh. Wa'aku liwalidayhi, orang yang berani sama orang tua itu nggak akan masuk surga kecuali mau bertobat. Cuman bahayanya kalau aku
aqulil walidain, kalau orang tuanya sampai mati dia nggak ridho, ini yang bahaya. Aku nggak ridho sampai mati, ternyata orang tuanya sudah mati duluan, anaknya belum sempat diampuni, itu gimana tuh? Wow, alam tuh. Ada nggak Pak kayak gitu? Banyak ini. Saking itu biasanya orang tua udah saking keselnya itu. Saking keselnya anak dan biasanya, mohon maaf nih, bukan nakut-nakutin, biasanya yang akulil waliden itu biasanya dulu kecilnya sampai gede dimanja sama orang tuanya, itu biasanya yang berani, justru terlalu dimanja akhirnya ngelunjak sama orang tua, nggak punya etika. Sayang boleh, manjain jangan. Memang kita sebagai orang tua harus menyayang, harus dikontrol nyayanginya. Karena orang kalau lepas kontrol sayangnya kebangetan, sampai ama yang ngajarin berani. Orang tuanya ngapain, gurunya cuman negur, lapor sama orang tua, berantem lah. Itu yang kasus dulu itu, kasus apa itu dulu? Banten itu apa kasusnya itu? Ditampol ya. Nah, gara-gara ngerokok cuman ditabok mukanya sama guru perempuan lagi. Hah? Bibirnya, iya. Oh, intinya ditabok dikit, lapor sama orang tua, kasusnya jadi gede, dibelain. Dulu zaman kita mah enggak, Pak. Saya enggak pernah dulu digebuk sama guru saya ngaji goblok itu, lapor enggak berani saya. Pulang-pulang habis. Iya. Guru saya itu guru namanya Pak Towil, guru bahasa Arab. Galaknya luar biasa itu. Kita nggak bisa itu digebuk pakai ini, Pak. Bukan penggaris, dia memang bikin kayak pentungan tuh, kayak kecil itu. Oh ya, itu udah siapin itu memang kepuk. Wah, itu digebuk beneran. Kita kencengin gini, bukan ganti, digebuk, dicubit. Dan itu bener, satu pun orang tua nggak ada yang komplain, dan anak nggak ada juga yang ngadu sama orang tua. Itu dulu guru saya itu namanya Pak Towil, guru bahasa Arab, galaknya luar biasa. Tapi hasilnya ada gitu, karena galak tadi kitanya serius. Pelajaran Pak Towil walaupun takut ya, akhirnya lama-lama kosakata itu banyak yang hafal. Ada guru yang killer gitu, ada yang guru yang killer maksudnya. Nah itu mereka kenapa? Mereka itu guru-guru zaman dulu, mohon maaf nih, bukan nyinggung guru-guru sekarang. Guru-guru zaman dahulu itu lebih mengutamakan keikhlasan, mengamalkan ilmu. Dia merasa kalau anak yang diajarin itu goblok, nggak nyangkut-nyangkut, dia merasa dosa gitu loh. Makanya anak-anak dulu pinter-pinter. Kalau sekarang tuh mohon maaf Pak, sekolah itu kan yang penting anak harus naik kelas. Itu yang saya sedih jujur. Lalu nilai harus 7 minimal, pelajaran akidah, agama, fikih minimal harus 7. Nah kalau yang zaman dulu kita nilai kecil tetap kecil, tesnya nilainya 4, tulis saja di rapot 4, bener, di katrol paling 5. Makanya dulu nilai itu rapot memang ada merahnya. Sekarang mah nggak ada, sampai nyari rapot merah nggak ada. Jaminan nggak ada, malah gurunya yang diomeli kalau nilainya dikasih kecil. Lucu sekarang, bener dah, perasaan pendidikan udah lucu. Enggak, akhirnya apa? Jujur aja nih, saya kan nilai anak-anak tuh, saya kebetulan ngajar lagi, nilai itu yang nilainya 5,5 katrol jadi 7, males aku mau ngulang lagi. Langsung aja tarik jadi 7. Mana mengetes lagi, udah waktunya ngoreksi aja lama, udah dikatrol-katrolin aja udah. Ya nggak jujur. Akhirnya kalau yang kecil dikatrol, yang gede nilainya sudah masuk nih, udah masuk target itu kita naikin juga kan kasihan. Dia berusaha bener-bener nilainya sama sama yang dikatrol, kita naikin. Pokoknya jadi guru diajari nggak jujur.
Ya Rasulullah, Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal qalla, apa yang dinamakan qalla ya Rasulullah? Nah, ini baru keterangannya itu. Qala, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalla itu alladzi, orang yamsi yang berjalan, baina yadayil umara, yang berjalan di depan para pemimpin. Maksudnya berjalan itu sering ke sowan ke pejabat. Orang yang mondar mandir ke para pejabat. Wahwa, orang ini asai, berjalan ilaihim, kepada para pejabat, bil batil, dengan batil, wal kadzib, dan goroh, yang penting dapat fee. Oh, 95%, 93% udah aliran listrik di Aceh udah nyala semua. Ternyata bohong. Bantuan udah tersalurkan semua, ternyata masih kelaparan. Ini termasuk ini yang tukang gosok-gosok ini nih, udah laporin aja gitu, biar dapat fee banyak, biar dapat macam-macam, dah pujian. Nah, ini namanya qalla. Orang ini pengajian gini itu perlu tuh dibuka di pemerintah biar tahu. Pengajian kayak gini tuh perlu dikoroi gitu, biar kebuka itu otaknya, nggak pikirannya duit melulu, makanin duit rakyat weh. Itu kalau nggak ngaruh juga berarti tadi masuknya utul, yaitu hatinya keras, orang nggak ngaruh blas ya berarti utul. Kolak dikandani orang masuk ya berarti utul. Oh, itu udah dikandani nggak masuk juga berarti dia keras kepala gitu. Itu jadi bahaya gini Pak, makanya nyuplai sedikit aja kalimat yang cocok dari KDM itu. Kita dijajah Belanda 350 tahun, sungai-sungai jernih, hutan aman, terjaga, ya kan? Bangunan-bangunanku kuat. Lah kita merdeka 80 tahun, gunung gundul, hutan hancur, sungai-sungai tertutup jadi bangun. Semestinya yang menjajah siapa? itu bagus juga itu, yang nyuplek sedikit itu. Kadang ini bagus juga gitu, bener gitu. Kita merdeka 80 tahun malah tambahan hancur. Waqila, dan dikatakan mal jayuf. Apa itu jayuf? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jayuf itu tadi sudah saya artiin sedikit, pencuri kain kafan. Jayuf itu an-nabbasu, yaitu orang yang ahli mencuri ules kain kafan. Jadi mayat baru Pak, bukan mayat lama ya sudah setahun, itu enggak. Mayat baru dikubur, kain kafannya diambil. Bisa jadi dijual memang untuk makan, bisa kan masih baru Pak, masih baru. Nah, Aisarrakul akfani, yaitu orang yang mencuri kain kafan, minal kubur, dari kubur. Pak Abu berani Pak, ke kuburannya aja nggak berani, apalagi ngambil kain kafannya. Ini kain kafannya saya nggak kebayang tuh, malam-malam gali mayatnya terus ditelanjangin, diambil kain kafannya tuh. Ya Allah, ada ya manusia itu macam-macam ya. Qala ba'dus salaf, telah berkata siapa sebagian ulama salaf, kana bi baladina, ada di negara kita, negara kita, nabasun, itu tukang maling kain kafan. Wa kana fil baladi, dan ada di negara itu qadin, seorang qadi itu hakim.
Solihun yang soleh, solihin harusnya nih. Qadin solihin yang soleh. Falamma korubat wafatuhu, ketika kematiannya sudah dekat, maksudnya udah sakit-sakitan gitu. Si Qadi itu udah sakit-sakitan, udah merasa ini kayaknya umurku nggak panjang lagi nih gitu. Da'a, maka memanggil zalikan nabas, si Qadi, si yang memanggil zalikan nabas, si tukang maling kain kafan. Jadi ada pejabat, ya Qadi lah, hakim, itu sakit-sakitan, yang dipanggil siapa? Ahli mencuri kain kafan. Tukang kain kafan yang nyuri kain kafan dipanggil sama Qadi. Wakola, dan berkata siapa Qadi, laqad balaghani, sungguh telah sampai kepadaku berita annaka syarikul akfan, kamu adalah tukang yang nyuri kain kafan. Waqad danat, dan sungguh telah dekat wafati kematianku kayaknya nggak lama lagi. Tukang nyain kafan, kamu kan tukang yang nyuri kain kafan, dengerin, matiku tuh kayaknya udah deket dah. Waqad a'dadtu, sungguh kami menyiapkan untukmu, waqad a'dadtu, dan sungguh kami menyiapkan qimata kafani, upahnya kain kafan, supaya nggak kamu curi. Dah kamu jangan mencuri ya, ntar kasih duit gitu. Maksudnya gitu loh. Jangan ntar aku kalau mati jangan kamu curi kain kafanku. Fakhudhul an, ambillah nih sekarang, ketimbang kamu nanti nelanjangin saya di kuburan. Kayak ini nih, saya kasih kamu persekot, jangan ngambil kain kafanku. Wala tahtikni, dan jangan kamu merusak saya, maksudnya ke jasadku, kain kafanku, fi qabri, di dalam kuburku. Jadi ada Qadi, ada hakim yang sudah merasa dekat kematiannya, dia panggil ini si tukang nyuri kain kafan tuh. Tukang nyuri kain kafan, sini, aku dengar kamu tukang nyuri kafan, bener? Iya Pak Qadi. Udah gini, aku nggak mau nyidang kamu nggak, tapi aku sakit-sakitan nih, kayak kematianku nggak lama lagi. Kamu saya kasih duit, tapi nanti kalau aku mati jangan kamu curi kain kafanku. Dah, kamu jangan curi, ini saya kasih duit dulu. Bener ya? Siap. Fa aja bau, siap. Iya, saya nggak akan nyuri. Fa aja bahun nabasu ila dzalika. Si nabas tadi ngomong, udah siap Pak, saya nggak akan nyuri lagi, nggak akan nyuri kain kafanmu. Falamma jaa waktu wafa mautihi, ketika datang waktu kematiannya, sami'an nabasu, maka si nabas, tukang nyuri kain kafan tadi, dengar beritanya. Wan sami'an nabasu anna, iya mendengar berita dia, si Qadi meninggal. Fa akhbara zaujatahu, maka dia ngasih kabar ke bojonya, ke istrinya. Bima waqa'a ma'al Qadi, apa yang terjadi dengan si hakim. Dia ngomong itu, nggak tahu ternyata nggak lama kemudian si Qadi mati beneran, ini bukan mati-matian, mati beneran. Terus dia cerita sama istrinya, Qadi mati nih, bojoku piye iki. Kata Qadi, kata istrinya, faqalat ihdarhu, takutlah, maksudnya jangan, udah itu dia kan ini udah ngasih duit, udah ihdar, jagalah gitu, jangan kamu nyuri. Ihdarhu, jangan, jagalah kepada sesuatu yang telah pernah dikasih dulu. Falamma dufina, maka ketika si Qadi tadi dikubur, farofi nafsihi, di hatinya itu ada kerentek, udah kebiasaan maling, udah dikasih duit untuk jangan nyuri kain kafannya, sarofi nafsihi, di hatinya tadi ada kerentek, enaknya diambil kali ya. Ini kan ngapain, biarin duit yang lalu, sama-sama dosa, ambil aja lagi gitu. Falamma dufina sarofi nafsihi ayyasriko kafanahu, maka kerentek di hatinya untuk mengambil kain kafan. Faqalat zajatuhu la taf'al, kata istrinya, jangan kamu lakukan itu.
Falam yaltafit, maka tidak noleh, maksudnya nggak dengerin itu si tukang nyuri kain kafan si Nabas ila qauliha, kepada omongannya istrinya udah ngelarang, jangan bang, kan dia udah ngasih duit kemarin supaya apa nggak nyuri kain kafan. Ternyata si abangnya tadi si suaminya ketika kodinya mati nggak kuat juga, nggak tahan kerentek ke hati, tetap kepengen nyuri. Wah. Falamma Jafarul Kobro wadakhala fihi, maka ketika kuburannya digeduk, si tukang nyuri kain kafan tadi digeduk Pak, bener Pak. Faidan al-mayitu qad ujlisa, pas kuburannya ini ada cerita horor jadinya nih. Pas kuburannya digeduk, ternyata mayatnya sudah duduk. Ini kitab ini benar nih, cerita, ada cerita horornya nih. Mayatnya sudah duduk Pak. Jadi pas digeduk itu posisi mayat sudah duduk. Faqala ahadul malakaini wa dakhala fi faidal mayitu qad ujlisa. Faqala, jadi di situ ada malaikat dua, siapa? Siapa? Mungkar nakir. Nih, faqala ahadul malakaini, maka berkata salah satu dari dua malaikat lil akhor, kepada yang lain. Nggak tahu yang ngomong si malaikat raqib, malaikat mungkar apa malaikat nakir, sudah nanya tuh. Summa, kata si malaikat tuh. Summa, coba cium rijlaihi, kakinya si Qadini yang mayat tadi, kaki yang mayat itu dicium. Fasammahuma, maka mencium siapa malaikat dua tadi fasammahuma, maka mencium siapa salah satu dari dua malaikat tadi ke kakinya dicium. Waqala, dan berkata siapa malaikat, laisa fihi ma syai'un, nggak ada apa-apa sih, nggak adem-adem aja, nggak ada bau apa-apa gitu. Innahum la yas'a bihima fi maksiatin qaddun. Orang ini baik sekali, kakinya nggak bau apa-apa, karena memang Qadi ini tidak pernah kakinya untuk berjalan kepada kemaksiatan. Besok Pak, sampai mau diciumin tuh kakinya sama malaikat. Kalau kakinya banyak pergi ke tempat maksiat, langsung dikebukin. Ini si Qadi dicium kakinya, ternyata kakinya nggak ada bau apa-apa, karena terjaga dari maksiat, pergi ke masjid, pergi ke pengadilan, tapi jujur. Sekarang kira-kira ada nggak Qadi yang jujur gitu? Susah. Faqala, maka berkata lagi malaikat yang satu, summa, cium lagi, yadaihi, tangannya, coba tangannya dicium. Fasammahuma, maka malaikat tadi mencium kedua tangannya, kedua tangan si mayit. Waqala lam ya'mal bihima maksiyatun, tangannya bagus juga. Ternyata tangannya tangan yang jauh dari maksiat, enggak colak-colek istri tetangga, ya, enggak nyenggol-nyenggol bini orang lain, enggak nyenggol-nyenggol gadis dengan nafsu. Itu aman di tangannya, enggak buat nyuri, enggak buat korupsi, enggak buat tanda tangan yang enggak jelas. Tangannya aman nih, ternyata Qadi ini jujur nih. Ketika tangannya dicium ternyata enggak ada bau apa-apa, malah wangi mungkin. Waqala, dan berkata siapa malaikat tadi, summa, cium coba, ainaihi, matanya, kedua matanya dicium itu diendus. Fasammahuma, maka kedua matanya dicium. Waqala innahu lam yangdur bihima ila muharramin. Ternyata matanya bagus juga, karena tidak pernah matanya itu untuk melihat perkara yang haramkan. Nah, kita mah nggak kepengen jaga, tapi dilihatin sendiri. Kalau buka aplikasi, ya iklannya macam-macam itu. Iya, bener nggak? Mau jujur mau kagak tuh, iklannya ada perempuan telanjang, ya,
ada laki-laki telanjang, ada iklan obat kuat ya, barangnya dilihatin. Nah, itu gimana itu? Ilmu aromen kotun tuh. Ketika matanya dilihat, dicium, ternyata matanya nggak ada bau. Nggak ada bau, berarti matanya bener. Kotun. Wakola, fakola, sam ahu. Coba cium telinganya. Fasamma ahada udunai. Kemudian malaikat mencium salah satu dari kupingnya. Nggak apa-apa ini. Falam yajid syai'an. Wah, nggak ditemuin kupingnya, salah satu kupingnya itu nggak ditemuin apa-apa, nggak ada bau apa-apa. Summa sammal akhor. Kemudian coba cium yang kiri, yang kanan mungkin tadi nggak ada bau apa-apa, coba yang kiri. Wah, yang dicium Iwan bau congek. Wah, ini yang dicium bukan congeknya, ini bau kemaksiatan. Dicium tuh. Pas dicium yang lain, fawafako, maka berhenti ciumannya. Fakola ahadul malaka ini, maka berkata salah satu kedua malaikat, ma wajah, kenapa kamu ninjumnya agak lama? Kata malaikat, ditanya itu yang mayat satu, katakanlah malaikat mungkar, si nakir ditanya, apa yang kamu temukan? Kenapa kamu diem aja lama? Kola berkata siapa malaikat, ba'du natnin, saya mencium bau bacin. Nah, jadi besok kita diendus, Pak. Kalau kita itu maksiatnya banyak, di hadapan malaikat bau bangkai itu. Natnin itu bangkai, bau bangkai bacin. Kola terima hadina natnah. Kamu tahu nggak kenapa ini bisa kuping yang satu bau bacin banget, bau bangkai banget? Innahu adho bi ikhda sam'aihi. Sesungguhnya si Qadi ini telah memperhatikan nenglengake, terus memperhatikan dengan salah satu kupingnya ila ahadil khosmaini, kepada kedua orang yang sedang berantem. Jadi rada memihak, kupingnya itu sedikit agak memihak dua orang yang sedang berantem. Wah, yang rada dibela-bela gitu. Gimana? Oh, itu tadi dia ngomong ngatain istri saya begini. Yang enggak, tapi karena hatinya agak condong nih. Oh iya, kamu ya ngatain. Nah, itu rada membela. Ini agak membela gitu. Aktsara minal akhor, jadi lebih mendengarkan dua orang itu, lebih mendengarkan salah satu dari yang lain. Itu baunya ternyata jadi bacin, bau bangkai. Fangfuh. Wah, kemudian malaikat tadi meniup, fangfuh fihi, maka tiuplah itu kuping. Wah, ini yang niup malaikat, Pak, bukan Irwan. Kalau itu enak, geli-geli doang. Ini yang niup malaikat. Falamma nafakho fihi, maka ketika malaikat tadi meniup kupingnya si Qadi yang tidak rada membela orang lain, di antara dua orang yang berantem tadi, salah satu sedikit agak dibela, kemudian ditiup itu kupingnya, farojat, maka keluar minhu, dari kuping tadi, narun, api. Wah, ditiup itu keluarnya api, malaikat yang niup. Itu keluarnya api. Imtala al-qabru, yang memenuhi kuburan. Jadi pas si Nabas tadi masuk gali kuburan, di kuburan itu mayatnya posisinya sedang duduk. Ini cerita urutnya nih. Masih mayat itu sedang duduk, terus lihat itu di situ ada dua malaikat yang lagi lagi interogasi, bener, lagi menginterogasi si mayat. Tapi nggak ditanya, cuman diendus-endus saja. Coba cium kakinya. Nah, malaikat nyium, aman, kakinya nggak ada bau. Coba cium tangannya, aman juga. Coba cium matanya, aman juga. Coba cium kupingnya.
Pas cium kupingnya yang satu aman aman, coba yang satu lagi, pas dicium bau bangkai banget. Bau bangkai, lo kok bisa bau bangkai? Kenapa? Oh, ini waktu di dunia ada dua orang berantem, dia sedikit agak membela yang satu. Ya udah, coba kamu tiup. Kan siapa tahu dia memang malas bersih kuping yang satu juga bacin. Ditiup ini, sama malaikat keluar itu api dari kupingnya tadi sehingga kuburannya itu kebakar. Imtala al kubru minha narun. Kuburannya penuh dengan kobaran api. Falahiko basoron nabas. Ini kualatnya si tukang nyuri kain kafan tadi. Apinya menyambar mata si tukang nyuri kain kafan, kesamber dia. Wow. Fa'amia, kemudian dia buta. Si tukang nyuri kain kafan tadi kepengen ngambil kafannya si Qadhi, kena sambaran api, akhirnya buta dia. Kadzafi qomkhin nufus, keterangan ini ada di kitab Qomkhun Nufus. Ya, ada cerita gitu Pak. Itu Pak, pelajaran bagi kita. Dosa satu kuping aja bisa membakar di kuburan, itu baru dosa satu kuping. Lah kita dosanya berapa anggota tubuh kita? Iya tangan, iya kaki, iya mulut, iya mata, iya hidung. Itu kalau nggak hancur kita di kubur malaikat tuh. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini dosanya cuma satu kuping, kuburannya kebakar. Si tukang gali mayat tadi, tukang nyuri kain kafan, nggak pindah-pindah sih, samber itu, buta akhirnya, buta ini. Nah, tuh, itu sedikit cerita yang ada di kitab apa tadi? Qomkhin Nufus, ditulis di Nasoihul Ibad. Berapa menit lagi, Man? 3 menit. Ada yang perlu dibahas? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ya. Pertanyaan, apakah ini berlaku semua umat manusia ataukah hanya orang Muslim? Karena kalau kita melihat dari umat manusia, macam aliran agamanya, contohnya Hindu dibakar, terus kain kafannya nggak ada, terus salah satunya seperti itu lagi. Kalau orang Muslim jelas gunakan kain kafan. Nah, apa ini berlaku semua umat manusia atau hanya untuk orang Muslim? Ya, ya, kita berdasarkan cerita ini aja bahwa ahwalul kubri yang sering diterangkan, ahwalul kubri, pekewuhnya alam kubur itu kan umat Islam yang sering diceritakan itu. Karena umat-umat lain udah jelas-jelas kufurnya gitu loh. Kalau umat lainnya sudah jelas kufurnya, jadi adabnya wa alam lah. Ini kan khusus untuk peringatan kita yang orang-orang Muslim aja yang berbuat sekecil itu, kalau Allah perlihatkan beneran, hukumannya segitu. Itu. Kalau orang Hindu ngapain? Wong belum masuk kubur aja dibakar. Ya kan? Emang dia dibakar, belum masuk kubur. Saya kalau lihat di YouTube itu kasihan Pak. Dimasukin yang pakai api kayu ada, yang dimasukin open itu. Iya. Itu masih belum gitu. Iya. Itu bagaimana ini luar biasa. Sakit nggak mereka? Ya sakit, sakit Pak. Cuman dia nggak bisa teriak aja. Kalau teriak Pak Abu lari, tolong. Ya, jadi apakah semua langsung kelihatan hukumnya? Enggak, ini buat contoh aja. Maksudnya ada yang diperlihatkan gini sebagai contoh. Contohnya yang sering saya ceritakan dulu. Bapak saya itu pernah dibuka hijabnya mendengarkan siksa kubur. Apa itu setiap siksa kubur mesti orang dengar? Enggak, itu contoh aja. Kebetulan bapak saya dikasih impian untuk nengokin seorang wali yang satu makam di situ. Ketika bapak lagi ziarah,
di sebelahnya itu ada makam baru yang sedang diinterogasi sama malaikat, cuman nggak denger interogasinya, ngertinya udah tolong-tolong aja, tolong-tolong, ampun, ampun, itu di dalam kubur tuh. Jadi nggak denger malaikat nanya apa, enggak, manrobukanya nggak denger, cuman dia denger teriakan-teriakan kesakitan, kepengen balik ke bumi, balik ke dunia, balikin bapak, tolong ibu. Itu diperlihatkan. Bapak saya pernah diperdengarkan siksa kubur. Itu benar-benar didengerin. Bapak sampai selesai itu, maksudnya sampai lama dengerin itu. Itu cerita tuh. Itu buat apa sih? Ya buat ini aja, kita ngingetin kita bahwa siksa kubur itu, interogasi tadi ternyata ada. Siksa kubur itu hakunnya nyata. Ya Pak ya. Jadi kalau masalah detailnya ya tidak semua orang mesti detail. Kalau detail semua disiksa diperlihatkan, banyak umat akhir-akhir ini apalagi mohon maaf orang-orang yang duduk di jabatan tinggi di negara kita ini, ampun dah, yang mulus itu mungkin 1001 kali gitu. Wa alam bisawab. Intinya dari pelajaran ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa ada ahli-ahli neraka, ada ahli-ahli surga, ada yang selamat di kubur, ada yang melalui siksa dulu. Demikianlah dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Qatanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.